Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan bersama memulai seluruh aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab kita. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat Tuhan, di mana di pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan keadaan yang penuh akan sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan kami akan merenungkan bersama, sehingga di dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah yang akan kami pilih, kami mendasarinya semua dengan firman Allah. Berfirman ialah Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, karena kami percaya firman Tuhan yang akan menopang dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa, kami mengucap syukur dan siap menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehabis Paskah, mau apa? Sudah berapa kali kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan itu? Apakah yang Anda harapkan terjadi dalam hidup Anda ketika kita bersama mengingat rayakan kebangkitan Kristus kali ini? Rasul Petrus yang pernah beberapa kali gagal sebagai orang pilihan Tuhan, di hari tuanya mengingatkan kita para pembaca suratnya, orang-orang percaya pilihan Tuhan, seperti hal yang kita baca tadi. Kita diajak untuk memuji Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena memang rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui tulisan tersebut, Petrus ingin setiap orang percaya mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan Kristus, agar terjadinya pemulihan dalam hidup kita, khusus dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sesama orang percaya, pelayanan, serta dunia di sekitar kita, diharapkan kita bersama bisa mengalami pemulihan. Kita kenal siapa Petrus. Sebelum dan sesudah kebangkitan Kristus, Petrus menjadi orang yang berbeda. Petrus yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia, pada awalnya tanpa ragu, dia meninggalkan perahu dan mengikut Yesus. Akan tetapi ketika Yesus ditangkap, disalibkan, dia menjadi pribadi yang pengecut, dia menjadi pribadi yang lemah, hingga sampai 3 kali menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Bukankah dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita juga sering melakukan penyangkalan, sekalipun tak sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Tekanan lingkungan, keluarga, karir, dan pelayanan membuat kita semakin berat, membuat kita semakin tidak ramah, dan membuat kita bisa saja menyangkal pengenalan kita akan Tuhan. Dengan sadar atau tidak sadar, kita gagal menyatakan iman kita sebagai seorang percaya. Di dalam tingkah laku kita, di dalam perkataan kita, baik itu di lingkungan keluarga, pekerjaan, lingkungan pelayanan, gereja, berjemaat, kita menampilkan diri kita seolah-olah kita bukan orang yang percaya kepada Kristus. Tindakan dan ucapan kita bukan saja tidak sesuai dengan kebenaran yang kita tahu, bahkan lebih celaka lagi, tindakan dan ucapan kita lebih brutal daripada orang-orang yang tidak mengenal Kristus.
Tindakan dan ucapan yang tidak mau dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya itu malah dengan berani tanpa takut kita lakukan, yaitu penyangkalan. Tindakan dan ucapan kita tidak lagi menyatakan kerendah hatian, tidak lagi menyatakan terang firman Allah, tidak lagi menyatakan kekudusan Tuhan. Yang kita sering tonjolkan ketika kita berada di dalam keadaan yang sulit, yaitu kemanusiaan kita yang tidak dikontrol. Padahal kita tahu persis bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kita sering melawan keberadaan Roh Kudus dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu bisa melihat dari cerita mengenai Petrus ini. Sekalipun dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi sehabis kebangkitan itu kita melihat bahwa Petrus menjadi orang yang berbeda. Petrus dipulihkan melalui kebangkitan Kristus. Dari seorang pengecut, dari seorang yang lemah, dia menjadi saksi yang berani. Dari seorang yang memikirkan keselamatan dirinya sendiri, menjadi rasul yang melupakan dirinya sendiri, tapi mengutamakan keselamatan orang banyak. Dari seorang yang sering berbicara karena dorongan emosi, menjadi pengkhotbah yang berbicara atas dorongan kuasa Roh Kudus. Mari dalam kita merayakan Paskah yang sudah berlalu, seminggu yang lalu, kiranya gaung Paskah itu, sukacita Paskah itu tidak memudar dalam kehidupan kita. Bukan sudah berapa kali kita merayakan Paskah, itu tidak penting. Namun, sudahkah kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Sudahkah kita menjadi seperti Petrus yang dipulihkan karena kebangkitan Kristus? Sudahkah kita melaksanakan semua apa yang dilaksanakan, yang diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Sehingga kebangkitan Kristus di dalam hidup ini bukan semata perayaan yang kita rayakan setiap tahun, tetapi pemaknaan yang sungguh karena ada perubahan dan pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Selamat berpulih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas firman-Mu di mana kami diingatkan kembali untuk kami tidak menjadi pribadi yang terjebak di dalam kehidupan kami ketika kami mengingat rayakan Paskah-Mu. Seminggu lalu Tuhan kami sudah melaksanakan, kami sudah merayakan Paskah-Mu. Kiranya sukacita Paskah itu tidak menghilang dalam diri kami, tetapi kami memaknainya dengan sungguh. Kami harus menjadi pribadi yang berbeda, kami harus merasakan pemulihan dari kebangkitan Kristus seperti yang Petrus rasakan. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami, kiranya Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami tidak salah langkah, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami telah berdoa, mengucap syukur, dan siap melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Amin.